Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niratri Atika Dewi dengan NPM 2313041105 dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Fakultas Kultural dan Ilmu Pendidikan. Di sini akan menampilkan video praktik keterampilan ketiga, yaitu memberi penguatan dengan materi mengenal surat lamaran pekerjaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Baik, Ibu. Sudah sarapan ya? Belum. Kita makan siang. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, silakan dimulai. Alifku. Kita dipanggil teman-temannya. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kemarin kan kita sudah membahas teks prosedur. Kita sudah memahami yang baik, mengidentifikasi strukturnya, terus unsur bahasanya. Lalu juga kita sudah menelaah teks prosedur. Dan pada pertemuan kali ini kita akan memasuki materi baru, yaitu surat lamaran pekerjaan. Di sini kalian ada yang sudah pernah melihat surat lamaran pekerjaan belum? Sudah, Ibu. Menurut kalian bagian apa yang wajib dalam surat lamaran pekerjaan? Nama. Betul. Terus ada lagi? Alamat. Oh, sudah betul. Kita tujuan pembelajaran hari ini adalah mengidentifikasi struktur surat lamaran pekerjaan dengan benar, lalu juga menemukan informasi penting seperti identitas, alamat, tujuan surat dan posisi yang akan dilamar. Seperti yang sudah disampaikan dari di sini, surat lamaran pekerjaan adalah media untuk memperkenalkan diri dan kemampuan kepada perusahaan atau instansi yang ditulis secara resmi, jelas, dan meyakinkan agar peluang diterima semakin besar. Lalu ada unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan, yaitu yang pertama adalah bahasa yang baik, menggunakan bahasa yang menyenangkan, menggunakan kata-kata yang sopan. Lalu ada kata menghantar yang singkat, padat, jelas, dan tepat sasaran. Penyampaian maksud surat, isi surat, lalu penulisan huruf dan tanda baca yang tepat, dan ada kalimat permohonan, ada paragraf penutup. Selanjutnya ada sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama ada pertemuan anak, tempat dan tanggal itu berada di pojok kanan atas dan tanpa titik. Boleh pesan saya nggak, Bu? Ada Ibu. Tempat tanggal sama lahir. siapa yang bilang hari ini mau mempersiapkan Alifku.
angka tapi tulis dengan menggunakan huruf. Lalu yang ketiga ada alamat surat maksimal 3 baris, tidak menggunakan kepada, dan jangan sebut dari suami. Ini menunjukkan tujuan dari surat lamarannya. Di perusahaan mana kalian akan mengajukan ya atau terhormat, akan terhormat. Lalu yang keempat ada salam pembukaan, gunakan dengan hormat. Lalu diakhiri dengan hormat. Ini sebelum membuka kita harus menunjukkan etika dengan menggunakan kalimat dengan hormat. Untuk lebih lengkapnya nanti kita akan tuliskan ya. Selanjutnya ada alimat pembuka, menggunakan bahasa sopan dan tulis pernyataan umum tentang diri pelamar. Selanjutnya ada isi surat. Ini berisi identitas dari nama pelamar, tempat tanggal lahir, alamat dan riwayat pendidikan. Lalu juga tulis tujuan dan tampilannya untuk memenuhi syarat yang diminta. Lalu yang kedua ada penutup. Yang ke-8 ada salam penutup, dan yang terakhir ada tanda tangan dan nama gerak atau nama pelamarnya. Di sini ada langkah-langkah menyusun surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, pahami sistematika surat. Terdapat apa tadi? Tempat dan tanggal, lampiran dan alamat surat, lalu salam pembuka, alinia pembuka, isi, penutup, salam penutup, tanda tangan dan nama gerak. Lalu perhatikan juga tampilan suratnya. Panjang maksimal masuk halaman bisa diketik atau ditulis sesuai dengan perusahaan tempat kalian ingin melamar ya. Lalu gunakan formatnya. Tanda halaman bisa dengan ukuran 10 sampai 12. Menulis surat sesuai dengan perusahaan instansi, ikuti sistematika penulisan dan banyak referensi agar kalian tidak salah dalam menulis surat lamaran. Nah, ini dia contoh dari surat lamaran pekerjaan. Yang pertama ada apa tadi? Tempat dan tanggal. Datang ya? Tidak. Bisa dibaca Surabaya 14 Agustus 2021. Jadi surat ini dibuat pada tanggal 14 Agustus 2021. Lalu ada apa ya? Yang ketiga, selamat hormat Bapak atau Ibu manajer ADR. Ini ada nama dan alamat penerima. Jadi di sini bisa dilihat alamatnya ada di Girilaya 8 nomor 18 2020 di Jawa Timur. Lalu penerimanya adalah manajer HDR di PT Lawas Quest. Media salam pembukanya dengan hormat
menggunakan koma, lalu juga ada alinea pembukanya. Cukup dengan adanya lowongan kerjaan ditulis, ada web official Alas Surabaya, nama saya. Nah, di sini tertulis identitas dari sang pelamar. Siapa namanya? Vivir Hermawan. Lahir pada tahun 1997, itu juga sudah dalam tempatnya. Dia tinggal di mana, lalu juga jangan lupa sertakan nomor telepon dan email yang bisa dihubungi. Lalu ada kualifikasi diri. Ini masih termasuk dalam isi dari surat lamaran pekerjaan. Ini adalah tampilan berkas-berkas yang berkaitan itu diminta oleh instansinya. Ada 8. Yang pertama CV-nya, foto 3x4, foto KTP, ijazah, foto kartu keluarga, lalu SK jumlah, kemudian dan sertifikat yang berhubungan posisi yang akan dilamar. Lalu ada penutup. Demikianlah lamaran pekerjaan berdasarkan iklan ini. Saya sampaikan dengan harapan saya dapat menjalankan tugas sebagai ahli Sulawesi sebagai terima kasih atas perhatian yang diberikan Bapak dan Ibu. Di sini apa posisi yang diajukan? Apa yang posisi diajukan oleh Kevin? Di PT Lawasus. Posisinya yang dilakukan ini sebagai admin di Lawasus itu juga harus diperhatikan. Oh ya, tadi ada ruangan saya, lalu dan tertulis nama temannya yaitu Kevin Hermawan. Berarti surat ini dibuat oleh Kevin Hermawan. Tapi dari contoh surat yang kita berikan di sini, kalian bisa melihat tidak ada yang janggal. Pertama, tempat dan tanggalnya, tulisannya sudah benar atau belum? Emailnya, soalnya kan di awal masih saya tuh. Ya, soalnya Emailnya itu kan email duluan baru nomor telepon, tapi pas di isinya itu nomor telepon dulu. ya, Terus itu formatnya yang dua itu tuh nggak rapi kan Bu. Biasanya tuh harus rapi kan kalau kita mau kasih ngelamar pekerjaan. sehingga dapat sehingga dia dapat menilai ya kemampuan dan latihan dari pelamar tersebut. Betul, bagus sekali Mbak. Lalu ada lagi tidak yang bisa menemukan kejanggalan dari contoh surat lamaran pekerjaan ini? Masih ada yang dilihat? Masih 1, 2. Ibu tidak teringat mungkin SMA-nya Bu. Itu kan SMA negerinya itu masih nanti dipisah Bu. Itu SMA Coba dibantu teman-temannya. iya. Ini yang tulisannya sudah benar ya Bunda? Maksud saya di sini itu adalah strukturnya. Ya. Ada yang janggal nih di sini. Itu dengan format tuh pakai titik aja. Bukan koma tapi Ini koma ya? Titik ya? titik. Oh iya betul sekali. Harusnya betul
apa di sini? Seharusnya ada itu udah. seharusnya ada lampiran dan halaman. Oh iya. Seharusnya dituliskan ada berapa lembar halamannya dan lampirannya. Lalu di sini nih masih ada yang salah dari nama dan alamat penerimanya. Ada yang bisa menunjukkan di mana letak salahnya? Ya. Yang ada ya. Nah, di sini ada kata kepada, padahal di bawah itu sudah ada yang terhormat kepada. Bapak dan Ibu manajer seharusnya juga tidak menggunakan jenis kelamin di sini. Ini double ya, jadi dalam surat pelamar pekerjaan nggak boleh kayak gini. Kalau dari alamat penerima ini sudah benar, tapi ini lebih dari 3 baris. Itu. Lalu juga di sini di nama, tempat, alamat, email dan pendidikan ini harusnya menggunakan huruf kecil. Lalu dari keseluruhan sih ini sudah benar. Kembali lagi untuk memastikan kalian itu ada kerja. Jadi dari contoh surat lamaran kerja ini siapa pelamarnya? Kevin Hermawan. Lalu kepada siapa surat itu ditujukan? Jadi Kevin Hermawan ini mengirim surat lamaran pekerjaan di Lawas. Apa sebutan posisi yang Kevin Hermawan ini alihkan? Admin kantor. Mantap, terus kali. Ya. Kemarin sudah berhasil ya untuk menemukan informasi penting seperti pelamar identitas pelamar pekerjaannya, lalu tujuan surat dan posisi yang dilamar. Itu saja sih untuk materi pertemuan kita hari ini. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membuat surat lamaran pekerjaan dari informasi yang kalian temukan di sekitar kalian ya. Sekian buat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Sakina sebagai peserta lisan dari calon Ibu Niratwi Astika Devi dengan NPM 2313041085 pada tanggal 15 Oktober 2025 pada pukul 14.00 WIB mengamati keterampilan memberi penguatan dengan topik mengenal surat ramalan pekerjaan.
memberi penguatan, hal-hal yang harus diamati ada komponen. Komponen pertama, penggunaan penguatan verbal dari kata-kata bagus, benar, tepat, dan bagus sekali sudah digunakan secara tepat. Penggunaan penguatan verbal dari kalimat pekerjaan baik sekali, saya senang dengan pekerjaanmu makin lama makin baik, tidak digunakan sehingga murid kurang dalam memberikan respon. Komponen kedua, penguatan nonverbal berupa penguatan berupa mimik dan gerakan badan, penguatan dengan cara mendekati, penguatan dengan sentuhan, penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan, penguatan berupa simbol atau benda, penguatan penuh dan tidak penuh, kurang dan tidak digunakan, sehingga tidak menimbulkan respon dari murid. Dari cara penggunaan penguatan kepada sekelompok siswa, penguatan kepada pribadi tertentu, memberi penguatan dengan segera, variasi dalam penggunaan ada, namun kurang tepat sehingga murid tidak merespon. Kemudian dari prinsip penggunaan kehangatan dan keantusiasan kebermaknaan, sudah baik, ia tidak memberikan komentar negatif atau kritik yang menjatuhkan, melainkan membimbing siswa yang membangun. Secara keseluruhan, calon Ibu Nirati Astika Devi telah mampu menciptakan suasana belajar yang positif dan mendukung keterlibatan aktif siswa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.